Punahnya beranjangan endemik Sri Kayangan Kulon Progo, yang dikenal dengan beranjangan wairing kuning, sesungguhnya tidak hanya disebabkan oleh penangkapan secara masif, yang dilakukan para penjaring burung di awal tahun 1990. Namun, juga terkait dengan adanya perubahan alam yang terjadi di Bulak Sri Kayangan itu sendiri, sehingga ekosistem yang ada di sana tidak lagi mampu mendukung berkembangnya burung beranjangan. Boleh dibilang, punahnya jenis beranjangan endemik Sri Kayangan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta ini, termasuk kepunahan yang bersifat sistemik. Punah nek niku Sri Kayangan niku garek semi Mas. Dadi mungkin Sri Kayangan konten siji loro sing asli penduduk Sri Kayangan. Terus kejukan beranjangan saka kene dongcol banget dadi wis silang. Tahun 80 niku upama beranjangane niku nusuh niku didingkek tasik mayar kok. Maksudnya didingkek di suluh cara nek dalu. Ada dua tipologi, sebuah kawasan itu mampu mendukung kehidupan burung beranjangan, dalam arti mampu berkembang biak secara wajar. Pertama, kawasan tersebut merupakan kawasan kering dan bersemak. Kedua, kawasan tersebut dikelilingi atau berdekatan dengan wilayah perbukitan. Tipologi kawasan ini, terkait dengan ketersediaan pangan dan kebiasaan burung beranjangan membangun sarang dan berkembang biak di sana. Kawasan bersemak dan kering, akan mampu menyediakan banyak belalang dan biji-bijian kecil seperti millet, biji tuton, jewawut, dan juga padi-padian yang menjadi lumbung pangan bagi burung beranjangan. Sedangkan perbukitan, berfungsi untuk mendukung beranjangan dalam proses berkembang biak. Burung beranjangan, biasanya mengambil tempat pinggiran bukit untuk bersarang. Beranjangan akan bersarang di tanah berongga dan kering. Walaupun, kadang juga bersarang di tengah-tengah gundukan tanah berongga di tengah hamparan sawah yang luas. Yang terjadi di Bulak Sri Kayangan pada saat ini, boleh dibilang tidak lagi memenuhi dua prinsip tersebut. Sejak awal tahun 2010, kawasan Bulak Sri Kayangan mulai dilirik dan diorientasikan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi sentra pertanian bawang merah. Praktis, mulai saat itu juga terdapat perubahan sistem pengolahan lahan di Bulak Sri Kayangan, yang dulu petani hanya melakukan pengolahan pertanian secara alami, berubah menjadi pengolahan pertanian yang intensif. Dengan begitu, terjadi perubahan lingkungan yang cukup mendasar di kawasan Bulak Sri Kayangan. Bulak Sri Kayangan yang dulunya kawasan kering, kini menjadi kawasan lahan basah. Tentu, hal ini adalah konsekuensi logis dan dampak sistem pertanian bawang merah yang dilakukan secara intensif, dan berskala masif. Pertanian bawang merah, yang kemudian dikombinasikan dengan tanaman cabai, banyak membutuhkan pasokan air yang melimpah. Maka sejak saat itu juga, infrastruktur irigasi mulai diarahkan di sana. Masyarakat petani di Bulak Sri Kayangan, juga mulai terbiasa menggunakan pompa-pompa air. Pola pertanian bawang merah tidak hanya merubah kawasan tersebut menjadi lahan basah, tetapi diikuti pula adanya perubahan struktur tanah dan varian semak yang ada di Bulak Sri Kayangan. Sehingga tidak mudah lagi bagi burung beranjangan mendapatkan tanah-tanah kering berongga tempat bersarang, serta semakin berkurangnya ketersediaan pakan berupa biji-bijian kecil dan belalang. Penggarapan lahan oleh petani yang hampir sepanjang musim, juga memberi dampak terhadap ketidaknyaman burung beranjangan di sana. Karena hampir sepanjang tahun, banyak orang berlalu lalang di tengah sawah. Tidak seperti dulu, ada jeda waktu di Bulak Sri Kayangan menjadi sepi dari aktivitas pertanian, terutama di musim kering. Waktu tersebut, menjadi waktunya burung beranjangan melewati musim kawin dan berkembang biak. Setelah burung beranjangan di Bulak Sri Kayangan dianggap punah, ada kepedulian sekelompok masyarakat yang merilis lagi burung beranjangan. Tetapi, upaya itu belum pernah terdengar sukses berkembang. Hal ini membuktikan, bahwa kepunahan burung beranjangan tidak hanya sekadar persoalan penangkapan secara masif, tetapi yang paling mendasar adalah, hilangnya ekosistem pendukung hidup burung beranjangan. Meski saat ini terdapat sejumlah burung beranjangan yang bertahan hidup di Bulak Sri Kayangan, namun menurut masyarakat di sana, burung beranjangan tersebut bukan endemik asli beranjangan Sri Kayangan. Tetapi, jenis burung beranjangan dari wilayah lain, yang sempat dirilis oleh masyarakat beberapa tahun lalu.